Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Duri dari kelas 5D. Di video kali ini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul What Does Language Assessment Literacy Mean to Teacher? Langsung saja, yang pertama saya akan mereview tujuan dari penelitian di jurnal ini. Tujuan dari penelitian ini secara singkat adalah mendeskripsikan sebuah proyek yang berusaha untuk membawa suara guru ke dalam perdebatan tentang apa yang sebenarnya guru ketahui, apa yang guru harus mereka ketahui, dan juga tentang penilaian. Lalu di jurnal ini ada 4 research question, yaitu yang pertama, what are teacher attitude to assessment? Yang kedua, how confident do teacher feel about engaging in assessment activity? Yang ketiga, how confident do teacher feel about engaging in testing? Yang keempat, what impact does assessment have on the classroom? Selanjutnya saya akan mereview data collection dan juga data analisis dari jurnal ini. Yang pertama, data collectionnya yaitu data dari penelitian ini, yaitu menyelidiki praktik, keyakinan, dan sikap guru terhadap penilaian melalui metode penelitian yang berorientasi kuantitatif, yang mencakup wawancara individu, observasi kelas, dengan wawancara tindak lanjut, dan diskusi kelompok fokus. Lalu data collection itu dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama terdiri dari wawancara semi terstruktur dengan 3 guru yang bekerja di sebuah universitas di Inggris yang mengeksplorasi pelatihan penilaian, apa yang telah mereka terima, dan dampak pengujian dari penilaian terhadap praktik mengajar mereka. Para guru dipilih berdasarkan berbagai latar belakang dan pengalaman mereka. Bisa dilihat dari tabel 1. Lalu selanjutnya, tahap kedua terdiri dari observasi kelas dan wawancara lanjutan dengan 3 guru berbeda yang bekerja di pusat studi di Universitas Inggris untuk menentukan praktik penilaian apa yang sebenarnya digunakan guru di kelas. Meskipun semua guru yang berpartisipasi dalam tahap ini adalah orang Inggris, pengalaman kerja pengajaran bahasa Inggris mereka sangat berbeda-beda. Bisa dilihat di tabel 2. Lalu tahap 3 yaitu pengumpulan data dari 5 diskusi kelompok fokus dengan 48 guru bahasa asing Inggris yang bekerja untuk organisasi internasional besar yang merekrut dan melatih guru. Mereka semua adalah penutur ahli bahasa Inggris dari negara-negara berbahasa Inggris atau penutur dwi bahasa Spanyol, Inggris, atau Perancis Inggris. Selanjutnya data analisisnya, selain lembar observasi, data akhir dari 3 tahap pengumpulan data berupa diskusi lisan selama 16 jam. Data lisan dikoleksikan oleh 2 peneliti berpengalaman menggunakan paket perangkat lunak, yaitu Atlas TI versi 7. Bisa lihat halamannya. Lalu kerangka yang digunakan untuk analisis data adalah komponen literasi penilaian Davis. Keterampilan termasuk menulis soal, statistik, analisis tes, dan menggunakan program perangkat lunak untuk tes penyampaian dan analisis. Plus pengetahuan termasuk masalah dalam pengukuran dan deskripsi bahasa, berbagai model pembelajaran, pengajaran, dan pengujian bahasa, plus prinsip dan termasuk penggunaan yang tepat dari tes bahasa, kewajaran, dan dampaknya. Selanjutnya saya akan mereview bagian findingnya. Di jurnal ini jelaskan jawaban dari research question yang ke-1, yaitu guru digambarkan memiliki sikap yang agak kontradiktif terhadap penilaian. Penilaian dianggap negatif, tetapi praktik penilaian yang baik dianggap sebagai bagian dari pengajaran yang baik dan menjadi guru yang baik, seperti yang diharapkan itu penting bagi peserta.
Lalu riset question kedua dan riset question ketiga, banyak peserta dalam proyek ini merasa tidak percaya diri untuk terlibat dalam pengujian atau penilaian. Guru lain menyarankan agar siswa hanya fokus pada nilai ujian, dan ini merugikan pembelajaran bahasa karena dapat mempromosikan pendekatan dangkal untuk belajar. Yang terakhir, riset question yang keempat, dapat dikatakan bahwa penilaian memiliki pengaruh yang besar di dalam kelas. Tetapi efek tersebut tidak selalu positif. Dalam beberapa hal, penilaian menjadi identik dengan pengujian dan dapat dianggap berdampak negatif pada pengajaran dan pembelajaran bahasa. Lalu bagian terakhir yang saya ingin review adalah bagian gap-nya. Menurut saya, gap dari jurnal ini adalah methodological gap. Karena berdasarkan dari tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang pengetahuan guru tentang penilaian melalui observasi aktual praktik penilaian kelas dan melalui diskusi kelompok fokus. Yang kedua, menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari observasi dan diskusi untuk mengembangkan materi pelatihan yang memenuhi kebutuhan aktual guru. Cukup sekian dari review saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.